Ya. Dokter Arif ada di 7C atas nama Fatan. Nah, Dokter Popon ada di kelas 7B atas nama Syahdan. Ya, alhamdulillah sekarang mengajar cucu-cucunya. Putra saya pun pernah diperiksa juga ke tempat praktek dulu tuh. Jadi alhamdulillah juga bisa bertanya banyak juga di sini. Nah, anak-anakku sudah Ah, ya. bergabung ya. Rizal Ya. God sudah on kameranya. Terima kasih Rizal God. Karena Rizal God hebat ya, dikasih jempol dulu nih. Wah, keren. Sudah online. Rizalul, itu apa artinya Rizalul Ghani itu apa? Nah, itu Pak Zan? nama-nama angkatan itu, nama-nama Oh, nama angkatan. angkatan. Jadi nama angkatan Hmm. uh, lelaki pemimpin ataupun apa ya? Saya juga kurang akurat nih. Mohon maaf nih. Nah, Hmm. ini Siap, Sarfaras siap. dan ada Ijtihad. Jadi setiap angkatan, setiap kelas itu, Oh, setiap angkatan itu, setiap kelas itu ada nama angkatannya. Karena oh, siap, jumlahnya siap. santri ini 130 per angkatannya, rata-ratanya seperti itu, 130 ataupun 130 120. ya. Siap, Mhm. siap. Nah, supaya mempersatukan mereka disatukan dalam satu nama gitu, nama Oh, angkatan. siap, siap. Ya, ya, ya. Gitu. Baik. Baik, ini tinggal Ya, satu angkatan lagi belum on. Satu angkatan lagi, angkatan Ijtihad, angkatan kelas 9 yang bentar kelas lagi mau 9. lulus, betul. Ah, Nah, siap, sebentar siap. lagi mau lulus ini. Belum on. Belum on ya, silahkan. Nah, anak-anakku di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, Sarfaras, Rizal God ataupun Ijtihad, persiapkan pertanyaannya kepada iya sebetulnya kakek ya. Ini mohon maaf ini bercanda. Jadi memang um, Dokter Awan adalah seorang yang senior seperti yang tadi Pak Hasan sampaikan. Orang tua dari pengurus komite ini ada Dokter Arif, Dokter Popon menjadi murid beliau, mahasiswa beliau, dan juga anak-anakku perlu diketahui ini Pak Dokter ini kalau teman-teman ataupun anak-anak semua pernah diperiksa di PKT di Geger Kalong, nah ini orang tua kita, Dokter Awan ini yang mendirikannya, Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, jadi kita bisa banyak bertanya dan tentang mata ini, ya, karena mata merupakan jendela dunia. Teman-teman yang aktif apa? Aktif basket, aktif futsal, aktif olahraga-olahraga yang lainnya. Jika matanya bermasalah, tentu tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa bermain, tidak bisa membaca. Maka menjaga kesehatan mata teramat sangat penting, Masya Allah. Baik, nampaknya sudah ada ini. Kita cek terlebih dahulu, Sarfaras, mohon dibuka kameranya. Sarfaras, Ijtihad, sudah dibuka kameranya, terima kasih Ijtihad. Yang sebentar lagi mau wisuda ini. Besok latihan haflah, Pak Hasan sampaikan ke anak-anakku Rizal Ugot nih terutama harus banyak belajar bertanya kepada kakak-kakak kelas ke angkatan Ijtihad, angkatan depan, tahun depan mau seperti apa kreativitasnya, silahkan banyak bertanya kepada kakak-kakaknya melihat. Angkatan Sarfaras selain berfokus supaya betah di pesantren, banyak bertanya juga. Baik, silahkan satu kali lagi, satu lagi Sarfaras. Sarfaras mohon open video. Sambil menunggu, ada juga ketua divisinya ada Dokter Della. Dokter Della barangkali mau tegur sapa dengan Dokter Awan ini. Ah, namanya dalam perjalanan ataupun sedang menyimak saja ya, tidak apa. siap, siap. Atau ada ini? Assalamualaikum dok. Silakan. Waalaikumsalam Hapunten. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. hatur nuhun dok untuk waktunya. Iya, terus sami-sami punten baru bisa sekarang. Ketemu lagi. Yes dok. Ya, Ya, sehat dok. alhamdulillah. Ya punten udah di rumah sakit ini teh kebetulan. Mohon Jadi dok, pakai mohon. pakai ini harus pakai baju begini. Aduh punten. Baik, baik. Prokes ketat ya dok ya. Iya ini ya betul. Baik dok. Mangga Pak Ketua. Siap, kita akan mulai saja. Sarfara sedang menyesuaikan on off-nya. Silakan jika sudah siap dibuka kameranya supaya kita bisa berinteraksi. Paling tidak bisa saling melihat di monitor ini ya. Sarfaras silakan dilihat. Maaf di open kamera.
Maaf, ini ada suara masuk dari manakah? Oh, siap. Baik, nampaknya sudah berada di waktunya. Nah, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi yang cerah ini. Karena rumah saya sekitar 300 meter dari asrama, jadi nampak suasananya cerah. Terlihat ya, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Rabb kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, terima kasih sudah on kameranya, dan kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Awan. Alhamdulillah, beliau adalah dokter senior, seperti yang Pak San sampaikan. Ada murid-murid yang juga berada di sini. Ada Dr. Popon juga dari Kuningan menyimak, Dr. Arif juga menyimak di Karawang, dan Dr. Dela juga menyimak di Serang barangkali ataupun dalam perjalanan. Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan, mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Biasanya kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tetapi saat ini keterbatasan media ataupun kita berada di Zoom, mari kita awali dan memohon kepada Rabb kita, mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah kita mendorong orang-orang tua kita yang saat ini sedang sakit menjadi sembuh, semoga sembuh. Selanjutnya anak-anak kita yang berada di asrama juga, barangkali ada sahabat Ijtihad, sahabat Sarfaras ataupun sahabat Rizal God yang sedang berada di UKS, mudah-mudahan segera sembuh dan segera bergabung dengan sama sahabat-sahabat di angkatannya. Fi barakatil umur Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut saja ke materi, dan insyaallah orang tua kita, Dr. Awan sudah bersama kita. Seperti yang Pak Hasan sampaikan, Dr. Awan adalah dokter spesialis mata dan juga yang mendirikan PKT di Geger Kalong, yang sebagian dari angkatan Ijtihad, Rizalul God, dan juga angkatan Sarfaras pernah ke PKT Gerlong diperiksa, entah itu Bapil ataupun yang lainnya. Baik, tema kita sangat mendalam dan ilmiah nampaknya, dan ini anak-anakku, sebelum Dr. Awan menyampaikan ilmunya, persiapkan kertasnya sudah siap, tentunya sudah ditertibkan oleh teman-teman dari Musrif. Ya, alhamdulillah, mohon siapkan untuk membuat resume dan nanti siap-siap menuliskan pertanyaan untuk interaksinya karena jadwal kita sampai dengan jam 9. Pada orang tua kita, Dr. Awan, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya, Kang? Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini, yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Hasan dari Ketua Komite dan juga jajarannya nih, ada Dr. Arif, Dr. Popon, Dr. Dela, dan semua saja yang saya hormati. Izinkan nih hari ini saya berbagi sedikit aja ini ilmu ya, terutama untuk
adik-adik kita atau cucu saya nih sebetulnya ya. Betul, Cucu betul. saya nih, karena memang ternyata ini, aduh maaf, saya ini sudah rada sepuh ya, sudah senior. Masya Allah. Jadi memang seperti yang tadi bahasan katakan, saya ini ditugaskan di klinik Darut Tauhid. Jadi sudah lama sekali memang klinik Darut Tauhid ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih eksis ya, tapi ya itulah eh, kita bersama-sama dengan Civitas dari DT semua untuk membangun klinik ini. Ada sedikit ya hal yang ingin saya sampaikan, ini memang saat ini sangat banyak masalah-masalah mata ini. Sebentar, apa sudah terlihat ini? Jelas, Pak Dokter. Jelas ya? Jelas, jelas. Jadi nah, hari ini bahasan kita akan membicarakan tentang bahaya Blu-ray pada mata dan juga gangguan refraksi. Nah ini gangguan Blu-ray ini terutama saat ini kan kita sangat banyak sekali menggunakan media-media terutama yang memang seperti HP, kemudian laptop dan sebagainya, ini cukup banyak di kita nih. Nah alhamdulillah, nah sekarang ini kita akan coba sedikit uraikan untuk jenis-jenis sinar ultraviolet ya. Nah, namun sebelumnya saya akan mencoba membahas dulu anatomi mata, yaitu jadi kalau kita lihat ini gambar di sini, kalau mata dilihat dari depan itu bulat ya, bulat. Nah, kalau lihat potongan lintangnya ini akan kita lihat seperti gambar ini ya. Gambar ini kalau kita potongan lintang ini kita lihat dari depan ini ada bagian yang namanya kornea mata. Nah, di belakang kornea mata ini kalau kita lihat dari depan, kornea ini seperti yang bentuk bulat hitam, ya, bulatan hitam itu kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat potongannya, sebetulnya kornea ini adalah lapisan sangat tipis dan jernih, bentuknya jernih sekali, ya. Jadi itu bentuknya jernih. Kemudian ternyata kalau kita lihat lagi lebih dalam, kornea ini ternyata terdiri dari 5 lapisan, ya 5 lapisan. Jadi bukan hanya satu lapis saja, itu terdiri dari 5 lapisan. Masing-masing lapisan nanti ada fungsinya. Kemudian kalau kita lihat lagi di belakang kornea ini ada suatu rongga. Ini rongga ini yang kita namakan bilik mata depan. Ya, bilik mata depan. Kemudian yang berisi juga cairan. Di situ ada isinya cairan. Kemudian di belakang bilik mata depan ini ada yang namanya lensa mata. Lensa mata sebagai media untuk memfokuskan sinar ini ya. Nanti sinar-sinar yang datang ini diatur oleh lensa ini, difokuskan ke bagian lebih dalam lagi yang namanya retina mata. Ya, retina atau syaraf mata ini. Jadi sangat besar sekali ini fungsinya untuk lensa ini. Karena dia akan memfokuskan bayangan-bayangan atau sinar itu ke dalam retina. Nah, kemudian nanti di belakang lensa itu ada yang namanya rongga. Di sini ada rongga berisi cairan. Rongga cairan ini bernama vitreous ya. Jadi vitreous ini cairan berbentuk jelly ya. Jadi kayak jelly gitu tapi bentuknya jernih ya. Jadi cairan ini jernih. Ini pun sama berfungsi untuk dia mempertahankan bola mata, bentuk bola mata, kemudian juga sebagai media juga. Media untuk mengalirkan sinar tadi ya. Sinar ini ke retina. Kemudian di belakang cairan vitreous ini ada yang namanya retina, itu saraf mata. Saraf mata kita inilah yang berfungsi nanti untuk menangkap sinar-sinar ya. Kemudian sinar itu nanti dari retina ini akan disalurkan ke saraf mata nih. Saraf mata ini yang namanya nervus opticus kalau bahasa kedokterannya ya. Jadi saraf ini yang akan memfokuskan atau mengirimkan sinyal-sinyal ini ke otak.
ya ke otak. Jadi kita akan bisa melihat, kemudian bisa mempersepsikan apa yang kita lihat itu melalui jalur saraf nervus opticus ini atau saraf yang kedua ya. Ini akan disampaikan ke otak. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini sinar-sinar yang jenisnya banyak sekali ya di sinar UV ini. Terutama yang kita dapat sekarang, sinar ini akan terbagi 3 berdasarkan panjang gelombangnya. Yang pertama UVA ya, yaitu yang panjang gelombangnya sekitar 315 sampai 400. Kemudian UVB itu antara 280 sampai 315, dan kemudian UVC atau ini panjang gelombangnya antara 100 sampai 280 ya. Nah, sinar-sinar ini tentu kalau tidak ada pelindung, ini akan masuk semua ke dalam mata ya, ke dalam mata, dan ini tentu kalau sinar ini masuk ke dalam mata, kita bayangkan betapa parahnya, ini mata akan rusak ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pelindung. Salah satunya adalah lapisan ozon ya. Nah, ternyata lapisan ozon ini yang bisa menyerap atau melindungi sinar-sinar ini untuk masuk ke dalam mata ya. Jadi dengan lapisan ozon ini terlindungi mata kita ya. Jadi berapa sinar ini tidak langsung masuk ke dalam mata ya. Kemudian nanti juga selain lapisan ozon ada juga ini kornea tadi. Kornea juga sebagai pelindung ya. Pelindung di mata untuk mempertahankan supaya mata ini aman dari pancaran sinar UV ini ya. Nah, ini sinar UV tidak sampai mengenai bumi karena sudah tadi terserap oleh lapisan ozon. Kemudian juga jumlah UVB yang masuk ke mata kita ini tergantung dari lokasi dan waktu ya. Jadi kalau memang sinar mataharinya, paparan sinar mataharinya berlebih, ini memang sinar UVB bisa mengenai juga ke dalam mata ya. Nah, kornea tadi yang saya katakan tadi bahwa kornea pun sebagai pelindung. Ternyata ini bisa menyerap sinar UV hingga 300 nanometer ya. Dan begitu pula lensa ya. Lensa ini juga dia sebagai pelindung untuk menyerap sinar-sinar UV tadi. Nah, kalau sinar UVC ini yang tadi ditangkap oleh ozon, ini seluruhnya nih ditangkap oleh ozon ya, karena memang sangat berbahaya. Kalaupun nanti masuk ke dalam mata kita, ini akan membahayakan mata ya. Nah, apa yang disebut dengan blue light ya atau sinar biru ini? Sinar biru adalah bagian dari sinar yang terlihat yang memiliki panjang gelombang di antara 380 sampai 495 ya. Jadi kalau kita lihat ini kita lihat apa sinar ini dari panjang gelombangnya, ternyata sinar biru ini memang sinar yang memang bisa berbahaya juga bisa bermanfaat nih karena mempunyai 2 sifat ya. Nah, sinar biru ini yang kayak mempunyai kategori biru sinar biru violet itu dikategorikan sebagai sinar yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia akan mengaktifkan komponen tadi ada di retina, di saraf mata ini, itu ada komponen yang namanya lipofusin. Nah, ini akan mengakibatkan kematian dari sel-sel retina. Jadi kalau misalnya ini sinar biru mengenai mata kita, terutama bagian retinanya, ini nanti ada komponen yang aktif di situ. Nah, komponen aktif ini yang akan merusak sel-sel retina tersebut, sehingga akan mengakibatkan kebutaan. Ya. Nah, kemudian ada juga sinar biru Tosca nih, yang ini yang memang baik ya, artinya bisa memproduksi atau mempengaruhi kadar melatonin. Nih, melatonin ini nanti berperan dalam siklus untuk sirkadian, jadi untuk posisi tidur dan bangun kita ya. Ya. Sebentar. Ya. Maaf ini sinyalnya nih. Masih jelas Pak Dokter? Ya. Jadi nanti kita lihat sinar bentar ya, ini enggak masuk. Ya, ini kalau kita lihat sinar-sinarnya ya, jadi ada sinar yang panjang gelombangnya macam-macam nih ya. Nah, sekarang kita lihat sumbernya dari mana nih? Sumber sinar biru tersebut. Ternyata sinar biru ini banyak sekali sumbernya. Pertama adalah tadi dari sinar matahari.
Yang kedua lampu nih, cahaya LED ya. LED pun juga mempunyai pengaruh atau mempunyai sinar biru ya. Kemudian layar komputer, kemudian layar tablet dan smartphone ini juga sangat berpengaruh nih terhadap kegiatan ataupun lamanya kita menggunakan alat-alat tersebut, sehingga pancaran sinar biru ini akan banyak ya. Nah tadi manfaatnya apa? Meningkatkan kewaspadaan ya, terutama membantu fungsi memori, kemudian fungsi kognitif dan memperbaiki suasana hati ya. Nah ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bila waktu anak-anak atau misalnya pada masa balita, terutama di bawah 2 tahun ini, kurang mendapatkan sinar ya, sinar biru ini ternyata perkembangannya kurang bagus nih, perkembangan matanya. Jadi memang ada fungsinya juga ya. Jadi sinar biru ini selain tadi meningkatkan kewaspadaan, membantu fungsi memori, juga perkembangan dari bola mata ya. Ini sangat mempengaruhi. Nah, yang paling penting adalah ini dapat mengatur ritme sirkadian ya. Jadi karena paparan blue light ini di siang hari membantu ini kita tetap terjaga ya. Jadi kadar melatoninnya kalau misalnya kena sinar biru ini menurun, jadi sehingga ini akan terjaga. Nah yang bahaya adalah bila terlalu banyak paparan sinar biru ini melalui komputer atau smartphone atau tablet di malam hari. Ya kadang-kadang kan ini kita suka lupa nih kalau malam hari masih main gadget ya, masih main HP dan sebagainya, ternyata itu akan mengganggu tadi melatoninnya ya. Melatoninnya akan menurun sehingga kita tetap waspada. Jadi kita susah tidur nih ya. Jadi kalau menggunakan gadget di malam hari, pengaruhnya adalah ke melatonin. Melatoninnya akan menurun dan ini akan mengakibatkan kita akan tetap terjaga. Artinya bangun terus nih. Jadi sulit tidur yang kita sebut dengan insomnia ya. Nah, kemudian efek lain adalah dari selain tadi mengganggu siklus sirkadian, itu mengganggu kornea mata juga nih ya. Jadi yang tadi kita bahas pertama ini adalah lapisan kornea yang di depan. Ini ternyata kornea ini akan juga terpengaruh. Begitu juga lensa, lensa akan terpengaruh ya, lensa akan terpengaruh. Kemudian juga nanti retina ya akan terpengaruh. Nah ini yang tadi yang sirkadian siklus sirkadian ya. Jadi ritme ini akan terganggu ya. Jadi kalau cahaya birunya terlalu banyak diserap oleh mata, maka melatoninnya akan menurun dan ini kita akan waspada terus ya. Kalau kornea tadi ini akan menyebabkan yang kita sebut dengan dry eye atau mata kering. Nah, ini akan jadi cahaya biru ini atau cahaya biru yang pada ultraviolet ini dapat mempengaruhi fase mitosis dari sel epitel kornea. Jadi di kornea itu tadi yang saya bilang itu ada 5 lapisan. Nah, ini akan terjadi kerusakan di salah satu lapisan kornea ini sehingga ini akan mengakibatkan ketidakstabilan lapisan air mata. Jadi di dalam kornea mata itu ada suatu lapisan air mata yang berfungsi melindungi atau membasahi kornea. Jadi kornea mata kita ini nggak boleh kering ya. Jadi harus lembab terus. Nah, kalau terpapar oleh sinar biru terlalu lama, maka akan mengakibatkan kerusakan dari epitel kornea ini. Tentu lapisannya akan merusak dan ini akan mengakibatkan mata menjadi kering. Ya, jadi mata kering ini keluhannya biasanya kalau orang Sunda bilang mas sepet ya. Jadi biasanya kalau ngedip tuh nggak enak gitu, sepet. Nah ini gejala awal dari mata kering ya. Nanti kita bahas lagi mata kering ya. Begitu pula berikutnya, di belakang tadi ada yang namanya lensa mata. Lensa mata ini dia kan berfungsi sebutnya sebagai filter ya. Sebagai filter untuk untuk sinar biru ini. Tapi kalau terlalu lama atau terlalu sering kena paparan dari sinar biru, maka filter ini akan rusak juga ya. Karena dia akan harus memberikan efek sinar biru ini kan tadi ditahan nih oleh lensa tentu akan menjadi keruh ya. Nah, kekeruhan lensa inilah yang disebut dengan katarak. Sementara lensa ini harusnya jernih ya, fungsinya kan dia sebagai media untuk memfokuskan sinar ke dalam syaraf mata atau retina. Nah, sekarang kan terjadi paparan yang lama dari sinar biru itu, maka lensa akan menjadi keruh. Transparansinya berubah dan ini akan mengakibatkan tentu jadi burem ya, penglihatan mata kita akan terganggu.
karena tadi lensanya harusnya jernih, ini menjadi keruh ya. Kemudian di retina di sarafnya, tentu ini di saraf mata ada yang namanya bagian penting, salah satu bagian penting dari retina adalah yang kita sebut dengan makula. Makula ini sebagai fungsinya adalah sebagai syaraf pusat ya. Jadi sinar akan masuk ke dalam makula ini dan ini nanti dari makula akan dihantarkan ke otak. Nah, kalau paparan dari sinar biru ini berlebih, maka makulanya akan rusak, akan terjadi degenerasi atau juga kerusakan dari fotoreseptornya. Sehingga ini akan mengakibatkan kebutaan juga ya. Jadi mata kita tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Nah, ini sebagai juga tadi fototoksik ya. Jadi kalau terlalu lama ini sebagian retina semua ini akan kan di retina ini rumit sekali sebetulnya di dalam retina. Retina itu terdiri dari 10 lapisan ya. Kalau kita lihat lagi terdiri dari 10 lapisan. Nah, 10 lapisan ini adalah fungsinya untuk menghantarkan impuls syaraf ya. Jadi yang tadinya sinar akan ditransmisikan ke dalam otak ini bentuknya menjadi impuls-impuls jadi fotokimia ya. Nah, tentu kalau paparannya berlebih, ini akan merusak kadar dari fotokimia ini yang mengakibatkan toksik atau keracunan dari sinar sehingga retina akan menjadi rusak ya. Nah, ini sekarang gimana nih yang tadi ya. Jadi efek dari blue light ini tadi pada retina, kemudian katarak, juga ini juga bisa mengakibatkan kanker ya, dan juga kelainan obesitas, kemudian depresi ya. Ini banyak sekali pengaruhnya ternyata ya. Nah, bagaimana sekarang pencegahannya untuk paparan blue light ini? Tentu kalau kita sering di layar monitor atau di layar komputer, nah ini harus dikurangi ini ya, mengurangi waktu di depan layar. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah mengurangi jamnya atau jumlahnya nih. Kadang-kadang kita lupa nih ya, kalau sudah bermain dengan gadget ya lupa waktu, akhirnya paparannya cukup banyak. Kemudian gunakan filter ya, filternya ini filter layar yang tersedia di layar komputer atau di smartphone itu bisa digunakan ya untuk mengurangi paparan dari blue light ini. Nah, ada juga ini yang menyarankan menggunakan yellow screen ya. Jadi di warna kuning ini ternyata bisa menghalangi jumlah paparan dari blue light ini. Nah, kemudian kalau ada yang sudah tadi timbul katarak, maka katarak ini kan lensanya keruh, lensanya diganti nih. Diganti dengan lensa buatan yang kita sebut dengan intraocular lens. Nah, lensanya ini kita bisa atur. Jadi gunakan lensa-lensa yang nanti ada warna kuningnya, sehingga ini tidak menjadi hambatan untuk paparannya ya. Kemudian berikutnya aktifkan dark mode ini ya. Dark mode-nya ini juga perlu diaktifkan ya supaya memang mengurangi paparan dari sinar tersebut. Nah, ada lagi saran yang menggunakan, tapi ini masih belum sepakat, menggunakan kacamata lensa anti reflektif ya. Jadi ada beberapa lensa yang bisa digunakan atau kacamata yang digunakan ini bisa mengurangi sinar biru ya. Tapi ini memang belum sepakat karena tidak 100% bisa menghambat sinar biru tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakan gadget yang benar nih? Ini ya, kita kadang-kadang lupa nih, kepala menunduk dengan smartphone di bawah. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi harusnya lebih tegak. Kemudian kalau menggunakan laptop kadang-kadang sambil duduk, ini juga kakinya menyilang, ini kurang bagus ya. Jadi lebih bagus ya agak tegak ya. Jadi posisi tegak ke depan laptop ini. Kemudian senderan, ini juga sama ya, ini kurang bagus posisi seperti ini ya. Jadi kalaupun mau baring ya posisi seperti ini ya. Jadi baring dan miring ya. Nah, kadang-kadang seperti ini kalau di kursi ya, ini juga kurang bagus, lebih baik posisi seperti ini ya. Nah, kemudian tengkurap juga kurang bagus ya, lebih baik seperti ini. Dan ini kalau lagi olahraga nih kadang-kadang kita suka lupa nih ya, jadi posisinya ini juga seperti ini salah nih ya, jadi posisi harus tegak antara mata dengan monitor. Nah, ini posisi di depan komputer sebaiknya seperti ini, jadi posisi tegak, kemudian monitor ini harus sejajar dengan mata ya, jadi posisinya ini yang disarankan. Jadi posisi duduk seperti ini ya, ini akan mengurangi paparan dari sinar juga, kemudian posisi juga ini akan lebih nyaman untuk posisi tulang belakang kita ya.
Nah, sekarang bagaimana cara mencegah kelelahan mata? Jadi ini ada metode 20-20-20 ya. Jadi kalau kita melakukan kerja di depan layar monitor itu bisa setelah 20 menit, kemudian kita lakukan istirahat selama 20 detik dan melihat objek jauh sejauh 20 kaki ya, atau 6 meter lebih ya. Jadi setelah 20 menit kita terpapar oleh komputer atau gadget, kita istirahat 20 detik, kemudian lihat jauh ya, kurang lebih 20 kaki atau 6 meter ya. Biasanya ini bisa disetting di monitornya setelah 20 menit itu bisa mati. Nah, kemudian kita lakukan istirahat ya. Itu dianjurkan seperti itu. Jadi jangan dipantang terus nih berjam-jam di depan monitor ya. Nah, ini sedikit tentang kacamata Blu-ray ya. Ini dikatakan bahwa kacamata ini bisa menyaring cahaya biru ya. Cahaya biru yang memang ini belum 100% ternyata ya. Jadi kemampuannya baru sekitar 65%-an lah menghambat atau mencegah sinar biru ini ya. Jadi menyerap cahaya birunya gini sekitar 60% ya. Kemudian bisa mengembalikan sekresi melatonin ya, mencegah efek negatif dari penggunaan sinar tadi dan mengurangi fototoksisitas ya. Tapi memang nggak besar nih. Menguranginya hanya 10-23%. Kemudian juga mensupresi melatoninnya hanya 5,8-15% ya, jadi tidak maksimal. Nah, ada sedikit yang ingin saya bahas lagi tadi gangguan refraksinya nih. Kalau kita sering menggunakan gadget ya atau monitor, ini beberapa penelitian mengatakan ternyata ini bisa mempengaruhi perubahan refraksi. Refraksi itu gangguan untuk tajam penglihatan ya. Jadi tajam penglihatan kita ini harusnya kalau normal itu dalam jarak 5, kan ada nih tesnya kalau kita pernah melihat, mungkin pernah ke klinik, itu kalau di tes mata kan suruh baca huruf-huruf ya, baca huruf-huruf yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu kalau kita bisa melihat huruf yang di baris ke-8, itu huruf yang terkecil, itu normal ya. Tapi ada orang-orang yang hanya bisa melihat hanya huruf besar saja nih di pemeriksaan tersebut ya. Tentu ini ada gangguan. Nah, itu yang disebut tajam penglihatan ya. Tajam penglihatannya berarti kalau hanya bisa melihat huruf yang besar saja itu berarti tidak normal ya. Nah, kalau yang lebih jelas itu misalnya di baris ke-8, nah itu akan huruf-huruf yang terkecil kita akan bisa melihat ya. Bisa melihat huruf-huruf yang terkecil, nah itu berarti kita normal penglihatannya. Ya. Nah, jadi kita lihat nanti barisnya ada huruf yang terbesar ya, huruf E itu yang terbesar. Kemudian nanti huruf-huruf berikutnya agak lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi. Itu di baris yang ke-8 itu kalau bisa baca itu normal. Artinya tajam penglihatan kita itu adalah 5/5 disebutnya, atau 6/6, atau 20/20, atau 1,0. Itu yang disebut normal ya. Jadi banyak cara penulisannya. Nah, kalau kurang dari itu berarti itu tidak normal. Nah, kalau tidak normal kemungkinannya apa? Ada yang disebut dengan mata minus ya, atau miopia. Ada yang disebut matanya ternyata plus, masih muda tapi plus ya, itu yang kita sebut dengan hipermetropia. Ada yang juga matanya astigmat atau yang kita sebut silinder ya. Jadi ada gangguan refraksi ini, ada miopia, mata minus, ada hipermetrop yang plus, ada juga yang silindris atau astigmat ya. Nah, ini beda-beda ya, nanti kita jelaskan. Kemudian kalau memang usia tua plus juga itu yang namanya presbiopia, itu sih biasanya di atas usia 40 tahun ya. Usia di atas 40 tahun harus membaca, harus dibantu oleh kacamata plus untuk membacanya ya. Nah, gangguan refraksi ini sangat dipengaruhi tadi oleh lamanya penggunaan gadget ini ya. Jadi beberapa penelitian nih mengatakan ternyata mata minusnya bisa nambah nih ya dengan menggunakan gadget yang memang tidak proporsional ya. Jadi tadi sarannya menggunakan gadget ini dengan rumus 20-20-20 ya, itu untuk mengurangi gangguan refraksi ini
ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan gangguan refraksi miopia atau minus ya? Mata minus itu adalah mata yang sumbu bola matanya panjang. Jadi kalau kita lihat tadi di anatomi mata, jadi kita ukur nih sumbu bola mata, mengukurnya dari mulai kornea sampai ke retina. Panjang bola mata normal itu antara 20 sampai 22 mm ya. Itu normal. Nah, kalau pada orang mata minus, bola mata ini memanjang, jadi lonjong. Jadi sumbunya jadi panjang. Jelas ya? Kalau sumbu bola matanya memanjang, tentu sinar yang tadi datang ini tidak bisa difokuskan di dalam retina mata. Jadi jatuhnya di depan retina. Ya jelas ya? Karena tadi bola matanya panjang, sehingga si sinar ini harusnya kan kalau mata normal sinar itu jatuh di retina mata, ya. Tapi karena dia memanjang, jadi jatuhnya di depan retina. Nah, untuk memundurkan sinar ke belakang itu diperlukanlah kacamata minus, ya. Jadi mata miop itu adalah mata yang minus. Jadi dengan lensa minus ini sinar yang ada di depan ini dipundurkan ke belakang ke retina. Jadi normal lagi penglihatannya. Itu untuk miopia ya atau mata minus. Nah, kebalikannya dengan mata yang hipermetrop. Hipermetrop itu bola matanya memendek. Jadi pendek nih bola matanya ya. Jadi sinarnya tidak tepat jatuh di retina tapi di belakang retina. Sinar itu. Nah, untuk memajukannya supaya dia tepat di retina, dikasihlah kacamata plus ya. Jadi kacamatanya plus. Nah, itu sehingga tepat jatuh di retina. Itu yang kita sebut dengan hipermetropia. Itu gangguan yang kedua. Gangguan yang ketiga yang disebut dengan astigmat atau matanya silindris ya. Kalau mata silindris ini sinar yang datang ini ada di dua titik ya. Jadi satu ada di retina, satu di depan. Itu silindrisnya silindris yang minus ya. Kalau yang satu titiknya di retina kemudian satu titiknya di belakang, jatuhnya itu yang silindrisnya silindris plus. Jadi silindris pun ada silindris minus, ada silindris plus, ya. Jelas ya? Nah ini gangguan mata yang silindris. Tapi ternyata ada yang campuran. Bagaimana kalau sinar jatuhnya satu di depan, satu di belakang? Itulah yang campuran silindrisnya, ya. Jadi ada silindris minusnya, ada silindris plusnya. Itu yang campuran. Nah, itu semua ternyata gangguan refraksi ini yang mata minus, mata plus ya dan silindris itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan gadget ini gitu ya. Nah, jadi memang bahaya-bahaya gadget ini selain tadi kerusakan di struktur anatomi lensa matanya sendiri juga mempengaruhi gangguan refraksi ya. Ini penelitiannya sudah cukup banyak ya. Jadi yang mengatakan bahwa memang terjadi penurunan gangguan ini ya. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Jadi tolong diperhatikan, waspadailah gangguan sinar ini, terutama yang sekarang banyak adalah penggunaan gadget ini ya. Baik, mungkin Kang Hasan itu dulu biar kita bisa diskusi ya. Siap, siap. Ya. Hatur nuhun, Pak Dokter. Baik, kita masih mempunyai waktu 30 menit anak-anakku di asrama Angkatan Sarfaras, Angkatan Rizal Hugo, dan Angkatan Ijtihad. Silakan jika tidak bisa open mic, silakan bisa dituliskan di kolom chatnya. Silakan jika tidak bisa open mic, bisa dituliskan di kolom chat. Baik, sambil menunggu dan boleh kami amanahkan untuk anak-anak semua minimal satu angkatan satu pertanyaan. Baik. Ya, nah, enggak tuh. satu angkatan satu Silakan. pertanyaan. Silakan dituliskan. Nah, ini sambil menunggu mengetik ya, bersama kita juga ada Dokter Popon. Nah, barangkali ada kita sambil diskusi saja Dokter Popon, Dokter Arif, dan Dokter Della. Barangkali ada informasi-informasi yang masuk nih perihal kesehatan mata yang ada di UKS karena tiga dokter ini mengawal juga kesehatan di UKS. Barangkali ada yang didiskusikan supaya anak-anak kita ketahui. Silakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Nepangkeun, Dok.
Abi koas di Sirah. Siap, siap. Aduh, Mengenang punten ya. masa kuliah tuh ya. Iya nih, aduh. Kebetulan Siap. kemarin anak saya ke dokter juga, Dok. Kebetulan minnya itu katanya 5, Dok, dengan silintis Siap. juga. Nah, itu eh, untuk kedepannya gimana tuh, Dok? Apakah harus pakai kacamata terus-terusan? Apakah dengan pemakaian kacamata yang rutin diharapkan apakah bisa minusnya itu turun gitu, Dok? Atau ada tindakan operasi atau bagaimana, Dok? Gitu. Ya, Terima betul kasih, nih. Dok. Jadi kalau lihat data ya, data yang masuk di klinik nih, baik di klinik poliklinik kita di Dustira, kemudian di praktek swasta juga, ternyata anak-anak sekarang ini banyak nih muncul mata minus ya. Apakah memang karena memang PJJ ini ya, PJJ yang sudah 2 tahun ini kan kita ya sudah 2 tahun ya kurang lebih anak-anak nggak sekolah tatap muka. Jadi banyak menggunakan tadi gadget ini ya. Ternyata memang cukup tinggi ini kasus-kasus gangguan refraksi ini, baik mata minus ataupun silintis ya. Kemudian saya juga dapatkan yang tadinya -1 itu dalam 6 bulan dia kontrol ternyata jadi -3, udah naik lagi gitu ya. Nah, salah satu faktor kemungkinan memang karena pembelajaran ya, proses pembelajaran memang ini ya dihujani juga banyak nih mahasiswa yang meneliti ternyata skripsinya ya tentang pengaruh PJJ ini terhadap gangguan penglihatan. Ya ternyata memang betul ya ada perubahan. Nah, kemungkinan memang meningkatnya kasus gangguan refraksi ini salah satunya ya karena faktor gadget ini. Nah, sekarang gimana caranya nih kalau begitu? Ya tadi kalau memang masih nih PJJ ternyata sekarang ini sudah ini mulai lagi nih 50% ya katanya ya. Bahasan mulai ini lagi dibatasi. Betul, Jadi betul. jadi kita lakukan tadi terapi 20-20. Setelah 20 Oh, menit menggunakan komputer, istirahat 20 detik, lihat jarak jauh 20 feet ya. Itu satu upayanya. Yang kedua antioksidan. Antioksidan ini harus cukup banyak ya sekarang dikonsumsi, baik itu dari makanan ya, sayur dan buah-buahan, dan juga sekarang sedang banyak diteliti vitamin D nih. Jadi pengaruh vitamin D. Jadi pengaruh vitamin D ini juga berpengaruh untuk mengurangi mata minus ya. Nah, ini tentu sangat gampang sebetulnya kalau vitamin D, berjemur sajalah gitu ya. Jadi anak-anak disarankan untuk berjemur minimal 20 sampai 30 menit lah per harinya itu ya. Nah, itu akan mempengaruhi juga tadi pengurangan mata minus ya. Jadi selain tadi 20-20-20, kemudian antioksidan dari makanan dan vitamin D-nya nih kita perlu tingkatkan lagi. Jadi anak-anak jangan terlalu banyak di dalam ruangan, jadi biarkan main di luar ya paling tidak 20 menit sampai 30 menit lah untuk berpanas-panasan lah ya. Namun tadi perhatikan mata jangan terekspos terlalu banyak ya sinarnya ke mata. Artinya pakai kacamata pelindung lah. Kulit boleh 20-30 menit, tapi untuk paparan ke mata tolong dilindungi juga karena sinar birunya juga akan berpengaruh ya. Namun itu. Kemudian kalau misalnya terapi yang udah mata minusnya tinggi, ini memang kadang-kadang susah ya. Kalau di atas 5 gitu, kita sarankan tetap operasi yang sekarang ada ya, lasik gitu ya. Jadi dengan mengurangi ketebalan dari kornea mata, kita operasi dengan laser ya. Nah itu, namun laser pun harus ada syaratnya nih. Syaratnya usia, terutama usia minimal adalah 18 tahun ya. Jadi kalau pada usia 13 tahun mata masih tidak boleh dilakukan laser ini ya. Jadi setelah 18 tahun. Kenapa harus 18 tahun? Ya, karena ini menurut penelitian ini setelah umur 18 tahun itu posisi bola mata tetap stabil ya. Jadi tidak memanjang lagi. Nah, ini kita waspadai itu. Jadi kita lakukan operasinya setelah usia 18 tahun. Jadi kita lasik paling Dr. Popon ya, kalau misalnya tidak bisa lagi berkurang, biasanya di atas 5 mah disarankan untuk tetap lasik ya. Gitu. Baik. Mungkin itu ya sementara ya. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari anak-anak kita. Yang belum hadir pertanyaan dari Ijtihad, silakan. Dan boleh juga lebih dari 1. Baik, kita masuk ke satu persatu dari angkatan kelas 7, Sarfaras.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari Angkatan Sarfaras izin bertanya, bila sudah memakai kacamata, bagaimana cara mencegah atau mengurangi penyakit di mata kita? Silakan, dokter. Kurang jelas terakhir apa? Ya, Mengurangi apa? diulang. Kami dari bila sudah memakai kacamata, bagaimana cara mencegah atau mengurangi penyakit di mata kita? Ya, jadi begini, kalau menggunakan kacamata, ya, kemudian untuk mengurangi penyakit-penyakit yang tadi ya, kalau untuk mengurangi mata minusnya, tentu tadi dengan cara 20-20, kemudian antioksidan, vitamin D ya. Nah, tapi kemudian untuk yang paling penting sebetulnya adalah kita lihat minusnya berapa nih ya. Kalau minus, kan pembagian minus atau mata minus ini dibagi ringan, sedang, berat. Nah, yang disebut ringan itu minusnya adalah di bawah 3. Jadi minus misalnya 0,5 sampai 3 itu minus ringan. Kalau minus sedang 3 sampai 6 itu sedang. Di atas 6 itu minusnya minus berat, ya. Nah, yang harus diwaspadai dari mata minus ini, terutama minus sedang dan berat, itu adalah retinanya. Retinanya tipis, ya. Jadi kalau makin tinggi minusnya, kayak balon lah. Balon kalau ditiup kan menggembung tuh. Nah, jadi si balonnya kan tipis kan. Nah, sama dengan bola mata. Bola mata pun jadi kalau minusnya tinggi itu posisi retinanya akan lebih tipis, ya. Nah, retina ini kalau tipis risikonya adalah bisa lepas syaraf ini ya. Jadi mudah lepas. Jadi mudah lepas ini yang kita sebut dengan ablasio retina atau lepasnya syaraf retina. Nah, kalau lepas syaraf retina tentu buram penglihatannya ya. Jadi matanya akan buram. Nah, itu jadi kalau sudah menggunakan kacamata waspadai tadi ya, mata minus ini waspadai adalah retinanya tipis. Satu itu ya. Yang kedua, kalau hati-hati trauma nih ya. Jadi kalau mata minus tinggi ini, jangan sampai kena trauma di daerah wajah, dahi. Tadi kan risikonya adalah tipis nih. Kalau kena benturan, maka ini akan memudahkan lepasnya retina juga, gitu ya. Itu jadi tolong diwaspadai itu ya. Jadi jangan sampai kena benturan dan juga waspadai ketipisan dari retina ini. Nah itu untuk yang mata minus ya. Nah kemudian bagaimana kalau yang matanya hipermetrop nih plus, saya mah plus katanya. Jadi waspadai juga pada mata yang plus itu kan sumbu bola mata pendek nih. Kalau sumbu bola mata pendek, bilik mata depan yang tadi di belakang kornea ada namanya bilik mata depan nih. Bilik mata depannya akan sempit ya. Nah kalau sempit ini aliran air mata dalam yang kita sebut dengan humor aqueous ini tentu akan terhambat. Kalau terhambat itu akan meningkatkan tekanan intraokuler. Jadi kan bola mata ini punya tekanan ya, punya tekanan. Jadi kalau misalnya tadi alirannya terhambat, maka tekanannya akan meningkat. Itulah yang akan mengakibatkan glaukoma. Jadi harus diwaspadai ya. Jadi yang mata minus juga waspadai, mata yang plus pun waspadai kalau memang sumbu bola matanya tadi kecil ya. Bisa timbul penyakit glaukoma. Nah itu mungkin Kang Hasan ya. Jadi waspada juga nih penyakit-penyakit lainnya dari yang menggunakan kacamata ini ya. Mohon. Siap, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke Angkatan Rizal God. Ya, baik. Ke Angkatan Rizal God. Sebentar. Assalamualaikum, dokter, kami dari Rizal God izin bertanya, apakah ada makanan atau minuman? Makanan ataupun minuman yang dapat menyembuhkan penyakit mata selain wortel, kata beliau. Ya, nah ini tadi ya, sebenarnya bukan hanya wortel ya, antioksidan lah ya prinsipnya ya. Jadi makanan atau antioksidan yang ada di dalam makanan itu ada di macam-macam ya. Jadi tidak hanya di wortel. Apel juga ada ya, kemudian blueberry. Yang paling sering kita sarankan adalah blueberry atau bilberry ya. Itu karena mengandung bilberry-nya cukup tinggi kadar antioksidannya. Kemudian kalau kemarin ya tomat juga likopeinnya cukup tinggi ya. Jadi yang mudah-mudah seperti tomat itu likopeinnya tinggi juga itu antioksidan sangat banyak. Dan ini sangat berpengaruh terhadap tadi untuk retina mata ya. Jadi retina ini kan
saraf ini dipengaruhi oleh pembuluh darah nih. Hmm. Jadi pembuluh darah yang masuk ke dalam retina ini cukup banyak. Nah, itulah makanan-makanannya itu lewat pembuluh darah ini. Nah, antioksidan cukup nih. Karena gini, sinar biru ini atau paparan sinar ini itu akan mengakibatkan banyaknya radikal bebas ya. Timbulnya radikal bebas ini, nah radikal bebas ini di dalam mata akan, kalau misalnya tidak ada pasangannya, kan radikal bebas ini merupakan sel yang bebas saja kemana-mana tanpa ada pasangan ya, bisa merusak bagian-bagian dari mata. Nah, berilah antioksidan ini untuk mengurangi tadi kerja dari radikal bebas ini ya. Jadi boleh makanan apa saja sebetulnya yang buah-buahan, jadi tidak hanya wortel ya, bisa yang lainnya juga ya. Itu ya yang bisa. Baik, terima kasih dokter. Nah, kembali ke angkatan kelas 7 nih. Kelas 9 belum nih. Istahid silakan tuliskan. Ya. Kembali ke kelas 7. Kami angkatan Istahid Sarfaras izin bertanya kembali, bagaimana tips cara menghindari mata minus? Katanya begitu. Silakan. Ya. Nah, gini tipsnya ya. Nah, tipsnya tadi untuk mata minus, kalau di depan layar itu sebaiknya jangan lama-lama. Itu aja satu ya. Jangan terlalu lama dulu ya. Jadi kurangin paparan di sana. Ini yang susahnya karena memang tadi PJJ ya. Upayakan begini, kadang-kadang kita lamanya tuh bukan belajarnya, tapi main gamenya yang lama ya. Jadi upayakan main gamenya batasi ya. Itu saja ya. Kemudian juga tadi pakai rumus 20-20 tetap ya. Kalau misalnya di gadget, rumus 20-20 itu yang bisa ya. Jadi saat ini yang bisa dilakukan itu. Yang kedua, banyak main di luar. Jadi aktivitasnya di luar, outdoor ya. Jadi jangan dekat terus nih ya. Kalau dekat terus ya sudah, jadi lama-lama di gadget, di komputer, nah ini akan mempengaruhi tadi mata minus. Lebih baik banyak, kalau zaman dulu mah Kang Hasan banyak main di luar, main gatriknya, Gatrik, main layangan. gatrik, main layar. Nah itu lebih bagus sebetulnya ya, main. Jadi main di luar. Ya. Jadi itu lebih mengurangi untuk terjadinya mata minus ya. Jadi lebih banyak main-main di luar, lihat jauh lah gitunya. Iya. Paling itu. Mohon. Siap. Baik, dilanjutkan. Ini sementara belum masuk lagi dari santri. Nah, kita sambil diskusi barangkali ada yang ditambahkan dari Dokter Arif, Dokter Popon, dan Dokter Dela untuk kesehatan santri-santri kita. Diinformasikan di sekolah ini tentu tidak memegang handphone, santri tidak ada main gadget, Pak Dokter Awan, tidak ada main gadget Ya. dan juga sudah ada penjemuran. Nanti dicek kembali nih rekan-rekan sahabat-sahabat Binsis apakah 20 menit ataupun tidak. Tadi kata dokter 20 menit ya dokter ya? Ya. Iya betul, minimal 20 menit ya. Dan mudah-mudahan segera berakhir nih untuk pembatasannya, jadi santri-santri bisa berekspresi jogging jogging sore dari asrama sampai ke Darussunnah begitu biar nanti leluasa. Tapi sedang dikaji terlebih dahulu oleh Yayasan Darut Tauhid. Silakan Dokter Popon, Dokter Arif ataupun Dokter Dela, adakah yang baik didiskusikan untuk diketahui anak-anak kita di Istahid, Sarfaras dan Rizalul God? Wah, kalau saya mah sedang menikmati nostalgia kuliah dengan beliau. Jadi menyimak aja dulu. Ya. Jadi gini, mungkin ada nih satu, alhamdulillah nih, Budian suka nganter anak-anak ke saya nih, ke sini periksa mata. Betul. Jadi kemarin pun ada kasus ya, jadi matanya merah terus. Nah ini matanya merah terus. Nah setelah saya periksa ternyata memang ini sih alergi ya, jadi mata merahnya karena alergi. Nah ini yang banyak juga nih pada anak-anak, jadi yang kita sebut dengan konjungtivitis alergika ya, jadi matanya merah, kemudian gatal, berair. Nah ini tentu nggak nyaman nih untuk anak-anak ini ya. Nah faktor alerginya apa? Yang paling sering ya, tadi ya dari sinar ya, kemudian dari debu ya, dari debu. Nah ini tolong diwaspadai juga kalau yang punya penyakit alergi, apalagi faktor turunannya ada, misalnya orang tuanya ada faktor atopik ya, pernah ada rinitis, kemudian ada asma, ada penyakit kulit. Nah ini juga akan mempengaruhi timbulnya penyakit alergi ya, atau radang mata yang alergi. Nah ini tolong juga nanti mungkin ada beberapa nih kasus yang alergi di sekolah yang kemarin
kemudian antar ke saya. Nah, kemudian kalau misalnya konjungtivitisnya karena faktor peradangan lain, misalnya bakteri atau virus. Nah, ini perlu diwaspadai ini di asrama. Kalau ada yang mata merah, kemudian berair, banyak kotoran, jangan-jangan ini virus atau bakteri. Nah, ini penularannya cukup besar juga, cukup tinggi. Jadi kalau di asrama ada yang mata merah, jangan sampai bisa menularkan ke yang lain ya. Jadi segera ke UKS berobat ya. Kalau perlu isolasi nanti isolasi. Kalau memang di kemungkinan penularannya cukup hebat ya, bisa dilakukan isolasi. Nah, ini diwaspadai juga mungkin untuk teman-teman musrif ya, atau musrifah yang misalnya ada mata merah, waspadai anak-anaknya segera berobat dan diisolasi. Itu mungkin Kang. Baik, Ya. baik. Terima kasih dokter. Masya Allah tambahannya memang real melalui kasus yang sudah Ya. diangkat ya. Baik, ini nampak ada pertanyaan yang agak berbeda nih dari angkatan Izdahid ini. Nampaknya pengen yang lebih ilmiah dan lebih tajam nih namanya ya, dari angkatan Izdahid ini. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah kita boleh melakukan operasi lasik dan apakah bahayanya operasi lasik mata? Masya Allah. Bangga dokter. Nah, ya betul ya. Jadi kalau di sini sekarang lebih ramai kalau di kita ya di Dusira ini banyak calon-calon yang ingin masuk tentara ya. Baik itu untuk ke Akabri lah, ke Catam lah, ke Caba lah. Itu usianya kan masih muda-muda nih, 18 ya, baru lulus SMA. Itu ingin dilasik nih, matanya minus ingin dilasik ya. Jadi memang cukup tinggi sekarang untuk lasik-lasik ini karena memang kebutuhan ya Kang Hasan ya. Jadi kebutuhan untuk bisa daftar gitu. Nah, ternyata memang kalau menurut data itu di lasik itu sekarang cukup aman ya. Jadi dilakukan lasik ini operasi yang aman ya. Keberhasilannya cukup tinggi ya, hampir di atas 95%. Kemudian itu bisa segera dirasakan. Jadi dalam 2-3 hari saja sudah memang berubah ya. Jadi misalnya tadinya -5 harus pakai kacamata, begitu dilasik 2-3 hari sudah lepas kacamata, lebih enak ya. Jadi memang bisa lebih cepat ya, penyembuhannya cepat. Jadi komplikasi yang dulu banyak komplikasi adalah kembali minus lagi. Jadi tadinya -5 jadi minus lagi gitu. Itu bisa. Kemudian komplikasi yang lain jadi keruh. Jadi kornea matanya jadi keruh ya. Itu dulu sering terjadi. Tapi sekarang dengan alat-alat yang lebih canggih, hal itu sudah dikurangi ya. Jadi komplikasi-komplikasinya sudah terkurangi ya. Itu jadi boleh ya kita lakukan lasik, tapi tadi syaratnya usia harus di atas 18 tahun. Di atas ya, 18 tahun. Ya. Baik. Ini menjadi catatan. Ini nampaknya anak-anakku semua di angkatan Izdahid ini nampaknya sudah ada kepentingan melanjutkan ke SMA dan ke cita-cita selanjutnya mungkin untuk tentara ataupun hal yang lainnya. Baik, silakan anak-anakku semua, masih ada waktu 9 menit lagi. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, angkatan Izdahid, Sarfaras ataupun Rizalul God, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, jika tidak ada, ini ada 8 menit lagi. Sayang sekali jika kita tidak manfaatkan mengeruk ilmu dari ayahanda kita Dr. Awan ini. Barangkali ini dari Dr. Popon, Dr. Della, ada yang menerima kasus apa yang perlu didiskusikan ini ya, dan baik untuk diketahui oleh anak-anak kita di asrama ini. Mungkin sedikit ini Kang Hasan ya. Boleh dokter. Untuk penggunaan obat ya, penggunaan obat tetes mata nih. Jadi penggunaan obat tetes mata ini tolong jangan sembarangan ya. Jadi ada kadang-kadang orang ini kan dijual bebas obat-obat itu, beli mata merah langsung beli obat tetes, Nah, yang bahaya itu obat tetes mata yang mengandung steroid ya. Jadi misalnya mata merah diberikan steroid, memang betul langsung merahnya hilang jadi putih. Nah, begitu ada merah lagi, kasih lagi obat itu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi bahaya dari penggunaan obat tetes mata yang mengandung steroid adalah timbulnya penyakit lain, komplikasi. Salah satunya adalah glaukoma. Ya. Nah, ini yang bahaya ya. Kami di sini jadi mendapatkan begitu. Jadi ada anak muda datang dengan mata merah dan buram ya, penglihatannya cuma jarak 1 meter saja.
setelah diperiksa memang terjadi glaukoma nih ya. Glaukoma itu tadi peningkatan tekanan bola mata ya. Jadi bola matanya kan, bola mata punya tekanan kayak tensi lah, badan kita punya tensi. Nah, bola mata pun punya tensi. Nah, tensinya meningkat ini karena pengaruh tadi penggunaan obat steroid tetes mata yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya ya. Nah, kalau sudah terjadi glaukoma, inilah yang mengakibatkan kebutaan ya. Jadi susah. Kalau glaukoma itu adalah penyakit mata yang tidak bisa disembuhkan ya, artinya untuk penglihatannya ya. Jadi penglihatannya akan tetap jelek, buta ya. Jadi tolong waspadai ini penggunaan obat-obat tetes mata jangan sembarangan, terutama yang steroid ya. Kalau yang penggunaan antibiotik memang bisa, tapi waspadai juga itu jadi terjadi resistensi ya. Resistensinya juga harus diwaspadai. Jadi yang aman sih paling kalau beli obat tetes mata yang tidak mengandung antibiotik, tidak mengandung steroid, ya kayak cairan-cairan biasa saja itu diperbolehkan ya. Itu mungkin hati-hati penggunaan tetes mata ya. Ya, penggunaan obat ya dokter ya. Ya, Jadi betul. jangan Obat terlalu karena bergembira kalau langsung tiba-tiba ditetes langsung putih. putih gitu ya. Ya, Kalau tidak dipelajari betul. ataupun dikonsultasikan ke dokter mata Siap, tentunya. ya. Betul betul. Ya. Baik baik baik. Alhamdulillah. Silakan Dokter Popon, Dokter Della, Dokter Arif barangkali ada yang didiskusikan dan baik untuk diketahui anak-anak kita di pesantren ini. Silakan. Terima kasih Pak Hasan. Dok, punten nih mau tanya, untuk kasus anak saya lagi. Kemarin itu dapat obat tetes juga dok, itu apa harus dilanjut atau menghabiskan dari resep dokter saja dok? Ya, kalau untuk mata minus ini biasanya kita berikan tetes matanya bentuknya vitamin aja ya. Kalau vitamin A itu ada yang mengandung vitamin A ya. Jadi itu boleh dilanjut, biasanya 3 bulan sampai 6 bulan nggak apa-apa ya. Jadi kita berikan selama 3 atau 6 bulan, kemudian evaluasi lagi. Itu minusnya gimana? Itu nggak masalah kalau untuk pemberian vitamin-vitamin yang bentuknya tetes ya. Itu. Tapi kalau yang waspadai tadi aja yang jangan sampai ada steroidnya aja lah pokoknya pemberiannya ya. Kalau untuk vitamin mata nggak masalah. Kemudian tadi sedikit tentang dry eye ya, atau mata kering. Ini pengguna-pengguna gadget ini juga sering mengeluhkan matanya nggak nyaman ya, sepet gitu ya, atau merasa mengganjal. Biasanya ada rasa mengganjal, nggak nyaman, kemudian ada gatal dan merahnya juga biasanya gitu. Nah ini karena pengaruh tadi gadget itu yang kita sebut dengan dry eye ya. Nah untuk dry eye ini penggunaan tetesnya itu diperbolehkan dengan natural tears ya. Jadi banyak ya natural tears saja itu lebih aman. Jadi kalau memang nggak nyaman teteskan itu boleh ya diberikan natural tears-nya ya. Itu bisa dijual bebas kalau natural tears ya. Jadi keluhannya biasanya matanya tidak nyaman atau sepet gitu ya. Nah itu boleh dilakukan atau diberikan ya Dokter Pon ya. Masya Siap. Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih dokter. Dokter Della barangkali silakan. Masih ada 4 menit nih kita nih. Dokter Arif, enggak? Silakan Dokter Arif. Bere. Ya, izin dok, ini saya pernah baca artikel tentang mengucek mata dok, itu disebutkan di situ bisa menyebabkan trauma pada mata. Apakah betul demikian seperti itu dok? Karena kita kan sering tuh ya kalau gatal kita kucek mata gitu. Kadang-kadang Ya, suka betul. refleks seperti itu dok. Bagaimana Betul, dok? anak-anak kita itu seperti itu dok. Nah, ya, kucuknya kadang-kadang lebih kuatnya, kucuk-kucuk gitu. Nah, itu betul ya. Jadi iritasi, jadi sangat sensitif sekali yang disebut retina ini. Kornea ya. Kornea mata, kalau misalnya kena ucekan yang terlalu hebat, nah ini akan terjadi abrasi di kornea. Nah, kalau terjadi abrasi, kornea itu kan harusnya intak ya, jernih, intak, nggak boleh luka gitu. Kalau dia ada luka, ini merupakan jalan masuknya kuman. Karena kan di dalam bola mata kita ini ada kuman, ya. Jadi ada kuman-kuman. Nah, jadi kalau misalnya ada luka korneanya, kuman itu masuk ke dalam luka. Nah, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya infeksi atau peradangan. Jadi jangan terlalu, kalau misalnya mengucek mata jangan terlalu kuat lah ya. Boleh diucek tapi secukupnya lah ya. Jadi kalau misalnya terlalu kuat itu yang bahayanya adalah melukai organ kornea mata. Itu harus diwaspadai juga ya. Jadi bahayanya adalah terjadi peradangan ya, peradangan mata. Ya.
Baik, ada Alhamdulillah. lagi? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita nih habitnya lebih baik lagi, jadi tidak sembarang ngucek nih kalau kapelengpenan ataupun kena kotoran ataupun kena debu, Ya, lah hati-hati jangan betul. sembarangan ngucek gitu. Dari Dokter Della barangkali ada diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Anak saya masuk yang pas di pondok baru ketahuan nih, Dok, sama Dr. Popon. Hari ini saya banyak belajar, Dok, dan refresh lagi ilmu-ilmu kami. Semoga nanti kita bisa terintegrasi untuk program-program di UKS. Alhamdulillah kalau untuk penjemuran sudah kami lakukan dan mungkin juga kami kan terkait penambahan untuk vitamin-vitamin termasuk juga yang Dok tentang vitamin D karena kami juga ada program untuk penambahan booster ataupun imun bagi santri-santri kita. Kami dari komite mengucapkan terima kasih, Dok, untuk ilmunya hari ini. Semoga berkah dan insya Allah anak-anak kami yang ada di pondok sehat semua dan mudah-mudahan 2 minggu ini mereka sudah melakukan pembatasan untuk kegiatan. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai bisa bergerak lah. Biar tadi kita dapatkan 20. Siap. Dok, sehat. Sami-sami, Itu saja Pak Hasan. Siap. Nanti program lebih lanjutnya kita bicarakan di divisi kesehatan. Baik, terima kasih Dokter Della. Masya Allah, itu Dokter Della adalah ketua divisinya. Kenapa? Karena Pak Dokter Awan izin memperkenalkan. Jadi ketua divisinya itu wali santri kelas 8. Nah, anggotanya wali santri kelas 7. Nah, ada Dokter Arif sama Dokter Popon. Jadi ada jenjang sekolahnya begitu, bukan jenjang lainnya. Siap. Tadi informasi sudah disampaikan kasih hal berjemur dan nanti mungkin ada konsultasi khusus perihal penambahan obat-obatan yang harus disiapkan tentang kesehatan mata ini yang ada di UKS itu seperti apa. Siap. Silakan dokter bisa di closing di kesempatan kali ini. Silakan dokter. Mangga. Jadi untuk kesehatan mata tolong diperhatikan tadi, kalau karena sekarang banyak menggunakan gadget, paparan sinar itu harus memang diperhatikan. Ya, dari segi lamanya, kemudian jaraknya, ya itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, untuk melindunginya tentu dari paparan ini kita lakukan tadi kegiatan minimal 20 itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi 20 menit setelah di komputer atau di gadget, istirahat 20 detik dan melihat jarak jauh sejauh 20 feet ya. Kemudian yang berikutnya jangan lupa konsumsi antioksidan yang cukup memadai dan berjemurnya tadi ya. Alhamdulillah ini sudah dilakukan semua dan mudah-mudahan ini tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk penyakit mata ya. Itu saja mungkin Kang Hasan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Baik, kita tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih orang tua kita Dokter Awan yang alhamdulillah sudah menyapa kita dari pagi tadi jam 8 dan alhamdulillah kami dari komite jajaran dari Dokter Della, Dokter Arif dan Dokter Popon menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jangan bosan-bosan jika Budian membawa santri kita ketemu Dokter Awan untuk konsultasi matanya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi dokter. Sami-sami. Alhamdulillah. Demikian sahabat semua anak-anakku yang ada di pesantren, terima kasih sudah menyimak dan tentu para binsis akan menyapa anak-anakku semua dan mengumpulkan tugas membuat resumenya. Saya yang menjadi MC mengaturkan terima kasih atas silaturahmi
yang sangat indah ini. Sekali lagi kepada Dr. Awan terima kasih, Dr. Tela, Dr. Arif, dan Dr. Papon yang sudah menyimak dan turut membersamai pada kesempatan penyuluhan kali ini. Anak-anakku, kami berempat dari komite menyampaikan perwakilan rasa rindu kami kepada anak-anak semua. Sudah 1 bulan lebih orang tua tidak memeluk anak-anaknya, tetapi itulah yang terbaik. Kenapa? Karena saat ini kondisinya belum memungkinkan berjumpa 2 minggu sekali. Untuk kelas 7 biasanya seperti itu di angkatan-angkatan sebelumnya, dan juga sebulan sekali untuk angkatan kelas 9 ya. Kita sama-sama sabar. Untuk pembatasan ini juga komite tidak mempunyai kapasitas untuk menginformasikan kepada anak-anak semua, tetapi kita sama-sama berdoa supaya anak-anak kita seperti yang disampaikan oleh ayah Dr. Awan ini, supaya apa? Supaya banyak berjemur, beraktivitas di luar. Mari kita tutup dengan alhamdulillah anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun saya nanya Kang Hasan, Dr. Sami-sami, Popon, Dr. Tela, Dr. dokter. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Hatur sami-sami. nuhun, Dok. Nuhun Sami-sami dokter. nuhun. Barakallahu Ya. fiik, Dok. Praktek, Dok. Nuhun. Biasa ya, koas oke ya di dia. Dok, Iya.